Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah nonton di video ini. Sebelum minta maaf kalau terasa video ini mendadak ya, video ini karena ini digunakan untuk mengganti hari yang waktu bulan Ramadan dan Idul Fitri kita banyak libur. Oke, materi untuk mata kuliah teknologi informasi ini ialah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita lihat ke slide ini. Jadi pada pertemuan yang ini, pertemuan ke-14 ya, kalau tidak salah, kita itu akan melakukan pembuatan Ultimate Dashboard sesi 4 khususnya menu setting. Ya, jadi menu setting yang kita buat. Seperti apa hasilnya? Hasilnya kita pengen tuju adalah seperti ini nih. Ya. Apa maksudnya Mas? Kalau kita klik, ini hilang nih kotak tadi. Nah, ini kita coba kerjain ya. Tapi nanti teman-teman lebih detailnya melihat video tutorial yang lebih lengkap. Video ini hanya membantu teman-teman dalam versi light ya, versi ringannya, atau buat teman-teman yang merasa ya mungkin berat dalam memahami bahasa Inggris lah seperti itu. Oke, lihat seperti ini, saya kembali ke seperti ini. Kalau dulu kan sebenarnya teman-teman udah lihat ke ini ya, belajar tentang tab ya. Jadi ada unit, ada revenue, misalnya seperti ya, beda. Oke, terus kalau teman-teman perhatikan, ini warnanya aneh ya. Warnanya dalam posisi pink. Oke, tugas kita atau hari ini kita mempelajari gimana cara bisa berubah. Nah, salah satunya bikin kayak gerigi ini. Gerigi, kemudian di sini ada semacam kotak menu setting. Ingat, hari ini saya hanya mengenalkan tentang pewarnaan saja. Tentang tab visibility dan lainnya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut nanti ya. Oke, terkait dengan pewarnaan, kalau kamu tin emang beda ya warnanya. Ini adalah oranye, tapi kalau saya klik yang ini, warnanya kembali seperti warna normal. Kemudian saya bisa klik kembali dan hilang. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya di materi video itu ada tab visibility juga gitu ya. Tab visibility dan semacam tab ini ya. Jadi ini pun bisa dibikin hilang ya. Visibility itu biasa terkait dengan informasi ini. Sambungan itu. Oke. Itu gambaran kalau kita sudah jadi. Oke, pertama-tama apa saja yang kalian mesti siapkan. Ya, saya sengaja buat juga ada slide-nya biar teman-teman bisa sedikit mengikuti yang saya maui. Ya, jadi pertama yang perlu kalian siapin ini nih, gambar seperti ini nih, gerigi ya. Nah, ini memang mau nggak mau teman-teman harus upgrade ke versi yang lebih tinggi ya, ke Office 365 atau 2019, itu gambar gerigi. Nah, ini bisa kita dapatkan di icon. Ya, tiga hal ini, gambar ini, kemudian kotak, ya, jadi ada semacam kotak ini, kemudian kotak ini, kemudian ada theme seperti ini, ya, ada theme kotak seperti ini. Oke, nanti ada pewarnaan, ada hijau dan sebagainya, nanti ada satu lagi warnanya lebih terang seperti itu. Oke, mungkin konkret aja, langsung saya tunjukkan ke teman-teman. Ini aja saya hapus terlebih dahulu gambarnya, supaya nanti nggak bingungin. Biar tahu awal muasalnya. Kalau tadi kan udah jadi ya. Kalau teman-teman ingat, tadi di video itu sudah jadi. Ini saya hapus terlebih dahulu video yang ini. Nah, kemudian saya coba share ke teman-teman. Lagi saya kemudian kalau lihat kalau tadi sebutnya ini tidak ada ya, kembangkan yang satunya ada. Ada hasil, ada satu lagi, ada tanggal nih. Ciri khasnya ada. Ini judul ada, saya punya tanggal 23 Mei, sedangkan kalau yang ini tidak ada. Nah, untuk tidak membingungkan, ini saya tutup terlebih dahulu, tidak membingungkan teman-teman, saya tutup. Nah, saya pilih don't save. Pilih aja don't save dulu. Nah, ini saya ke sini nih. Ya, lihat. Jadi kalau saya lihat nanti rumus terakhir itu di dashboard adalah terkait tab sales unit dan tab sales revenue yang saya ajar. Selebihnya memang lebih panjang ya di video tutorial. Di video tutorial yang aslinya ya. Oke, teman-teman, lakukan yang pertama tadi yang saya bilang ada gambar seperti ini nih. Ini yang dimunculkan. Jadi teman-teman, ini saya tutup dulu, tutup, munculkan icon, pilih insert. Ya. Jadi ada insert, jadi nanti teman-teman bisa ada di illustration, ada
icon. Ya, icon. Nanti kalian bisa pilih namanya set. Ya, ini butuh sabar ya, set. Kayak gambar gerigi ya. Mungkin kalau itu, nah ini ya, ada gambar gerigi nih. Tinggal kita pilih insert. Gede, kita kecil kan. Ya, supaya nggak gede-gede amat ya. Jadi emang enaknya ramping. Terus seperti biasa, di warnanya kita rubah. Nah, atau teman-teman kalau mau main di sini ya, seperti biasa ya, O099 dan sebagainya, misalnya, itu juga lebih enak ya. Ada semacam ukuran. Oke, kemudian kita warnakan ya, seperti ini. Pilihnya, filenya, coba kita lihat, kalau putih gimana? Oh, nggak putih ya, ada putih juga. Ya, jadi, disiapkan warna seperti ini. Ya, nanti taruh di sini. Ya, jadi, warnanya ada warna putih. Jadi kalau kita lihat tuh, ada gerigi seperti ini ya. Nah, ada gerigi, biarin. Kemudian memang basicnya ini kita juga ubah di format grafik ya. Ini tampaknya bisa kita ubah grafik, pilih no fill. Coba kita lihat. No fill, oh, jadi gelap ya. Lainnya ke solid line. Justru ini saya tulis 1 PT, warnanya putih. Nah, seperti ini ya. Jadi no fill, ya ada gambar seperti ini. Ya, ini belum bisa diklik ya. Jadi gambarkan seperti ini ya. Oke, ada no field, solid line, pilih 1 PT. Ya, jadi seperti bergerigi ya. Tadi kan sebelumnya adalah solid line ya. Ya, solid line atau solid field warna putih. Sebenarnya ini kita bisa mainkan atau bisa juga nggak pakai no field, pakai transparan. Ya, lebih tepatnya ke sini ya, tampaknya kita pilih transparan ya teman-teman, bukan ke no field. Kalau no field nanti malah nggak muncul sama sekali ya, tapi lebih ke transparan ya buat ini. Kemudian langkah selanjutnya pilih insert, illustration, ada shape, siapkan kayak semacam kotak seperti ini. Ya, pilih kotak seperti ini. Ya, kotak, kemudian kotak itu pilihnya putih tampaknya. Ya. Kemudian insert lagi, pilih shape-nya warna segitiga. Aduh, kecil sekali ya. Isi gitu. Kita pepetin dia. Sama pilih field-nya jangan biru, jadi warna putih. Ya, jadi ada semacam kotak seperti ini gitu ya teman-teman. Ini kamu digedein silakan, misalnya dicocokin aja. Sebenarnya nanti tuh disambungin ke sini ya sebetulnya. Oke, kemudian kita siapkan lagi tempat huruf. Ya, tempat untuk naruh ada perubahan. Kalau kita lihat yang saya bilang ada seperti ini ya. Ya, ada seperti ini. Nah, tadi agak sedikit revisi ya. Jadi pas waktu di sini bukan di novel ya, tapi lebih ke posisi transparan ya. Nah, ini ada petunjuknya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kotak biasa aja. Kemudian teman-teman nanti bisa garisnya itu bisa tadi ya sama nama putih atau pilih no line juga bisa. Ya, jadi seperti tidak ada garis ini juga perlakukan yang sama, pilih no line tapi yang ini isinya putih. Kemudian kalian bisa insert satu lagi kotak semacam lingkaran yang ada seperti ini nih. Rectangle ya. Ya seperti biasa ya. Kita bikin kayak ya kecilkan atau kita kecilkan lagi gitu ya. Nanti buat nulis tem 1. Wah, ini kotaknya mudah-mudahan agak lebar ya. Jadi kalau nggak mau kita kecilkan. Nah, ini ingat temnya itu hanya beberapa aja. Oke, ada tem, kita siapin juga ada namanya insert text. Ya, kita masukkan teks ya. Teks. Jadi kalau kita lihat di ini ada teks, ya, ini agak sedikit skip, namanya color theme, ya, color theme. Ya, jadi buat bantu, ketik color theme, gitu ya, color theme. Terus kita warnakan, pilih bold, ya kita warnakan.
ya. Color theme, coba kalau itu tetap 11. Kemudian kita copy. Nah, ini buat bantu nanti ya teman-teman buat yang berikutnya, yang namanya tab visibility. Tapi ingat saya cuma menginfokan terkait data yang ada aja ya. Visibility. Oke. Bold sama yang lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini juga karena kotak yang merasa kita kecil, besarkan. Kemudian garis ini tiadakan, pilih no line. Ini juga pilih no line. Cuma nih kalau enaknya bagusnya ditaruh di pinggir kali ya. Oke, pilih. Atau nanti ini kalau kerasa kurang besar, ubah saja menjadi 12. Oke, menjadi 12. Oke, kemudian ini sudah geser, saya pindah ke sini. Ya. Kemudian ini saya pengen tadi persis seperti video ya. Nanti pilih warnanya hijau. Tapi hijaunya mungkin ada beda ya. Hijaunya kita pilih more color seperti lebih tebal ya di RGB. Oke, seperti ini ya. Kita pilih yang area sini, pilih oke. Ini buat pemanis ya. Ini pun bisa ketik tem 1. Kalau ini sekali lagi bisa kita kecilkan atau hurufnya kita kecilkan menjadi 10 lah. Supaya nanti muat ya. Karena kita akan menggunakan, nah oke, terus kemudian taruh di sini. Kemudian jangan lupa di bold. Oke, ada tem 1, kemudian ada tem, kita copy lagi tem 2. Ingat yang satunya tem 1, satunya tem 2. Nah, cuman untuk yang ini ya, kita sedikit ubah. Jadi kalau di mana apa namanya terkait khusus warna ini diubah nih. Ya, lihat di icon udah ada kotak 3, yang di sini yang tem 2 kita ubah dalamnya nggak hijau, jadi warna putih dan hurufnya menjadi hijau. Seperti itu ya. Ini jadi fieldnya saya pilih putih. Sebentar saya lihat ya. Lihat fieldnya putih, kemudian huruf yang ada di dalamnya, kalau tadi teman-teman perhatikan ada huruf ya, maka kita ubah menjadi warna hitam. Sorry. Ya, kelihatan seperti itu ya. Nah, kan seperti ini. Oke, kemudian ini di grouping ya. Ini hanya kotak ini aja. Di grup, ya ini grup hanya yang ini saja. Oke, udah ya. Ingat, jadi udah ada 3 icon yang dibuat. 1, 2, 3. Itu ya teman-teman ya. 1, 2, ya, sorry. 1, 2, 3. Ya, 3 itu, ya kalau totalnya 4 ya, terkait dengan yang ada di sini. Itu yang teman-teman buat. Ya. Oke. Sesudah itu apa? Jadi sesudah teman-teman tadi menyiapkan tadi yang seperti ini, di grouping jangan lupa ya tadi ya ada pengarahnya. Jadi yang tadi ini bukan no fill ya, mungkin saya coba revisi kata atas, tapi di tetap solid fill, putih cuman transparan 100%. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu memberikan nama. Berikan nama. Ya. Nah di sini sudah ada nih masing-masing nama apa saja yang sebaiknya ada ya. Misalnya kalau ini berarti tem button 1, tem button 2, terus kemudian ada tadi misalnya setting menu frame, kemudian ada setting button. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi ada setting button. Oke, kita coba langsung ke sini. Yang ini misalnya. Nanti kalau itu kita berubah ya. Jadi seperti biasa langsung ke selection pane. Ya. Ya, di sini langsung selection pane. Ya, ya langsung judulnya
kalau nggak salah setting button. Ya, menurut saya nggak salah ya. Saya cek setting button. Setting button. Kemudian yang ini, yang grouping, namanya kalau saya nggak salah, ini kan judulnya setting menu frame. Nah, ini penting ya, mengketikkan antara S dan I. Tapi nggak apa-apa ya, nih saya taruh setting, apa namanya? Saya lihat, oke, sorry, setting menu frame. Nah, kalau panjang ini biasakan dengan underscore ya, menu frame atau tem. Ini hati-hati nih ya. Oke, kemudian yang di sini sama kita cek di sini tem button 1 ya. Ini lihat di sini tem, oh sorry, skip di sini ya, tem. Sekali lagi karena kita merujuk rumus yang udah ada ya, mungkin di video button 1. Oke, saya coba lihat dulu ya. Berarti saya salah, setting button 1. Oke, bukan setting, tapi tem button 1, sorry. Tem button 1, kemudian ini. Oke. Tem button 2. Tem tem button seperti ini ya. Sebaiknya enaknya dideketin ya, biar tahuan ya. Ya, jadi sama setting button ada setting ini rectangle-nya. Oke, setting oke, setting. Nah, oke, sudah ya, kita udah kasih nama ya tadi setting menu frame. Oke, setting menu frame, sorry, setting menu frame, setting menu theme ya. Setting menu frame ada theme button 1, ingat setting button, setting menu theme. Kemudian theme button 1, theme button 2. Ya, yang ini nggak diikat memang. Nah, tampaknya saya melakukan kesalahan ya. Ini harus dikunci nih. Teksnya juga. Ya, saya coba perbaiki dulu nih. Saya ungroup terlebih dahulu. Ya, ungroup. Jadi teksnya ini dikunci. Tapi yang dalamnya tidak. Ya. Ya. Kemudian, aduh. 1, 2, 3, 4. Pilih namanya grup. Ini yang tadi ya. Saya salah nih. Setting baru masuk. Setting. Button. Frame. Tem, bukan frame ya. Tem. Ya, kadang-kadang kedengarannya seperti frame. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi ini ada, ingat ada, ini saya pindahin. Kalau misal kita lihat urutan-urutannya, setting button dulu, atas, kemudian setting button tem, kemudian ada tem 1, ada tem 2. Oke, urutannya seperti itu ya. Oke, kemudian habis itu, oke, saya cek dulu ya. Oke, kita balik lagi. Saya share kembali ke teman-teman. Oke, saya share. Ragu-ragu saya. Oke, langsung kita ke sini nih. Nah, ingat, ini hanya terkait, oke ini maksudnya nih nanti jadi rumus ya. Nah ini ada hasil nih. Sesudah membuat tadi nama icon, tadi ingat ada 3 icon tersebut, kita tuliskan rumus ini. Ya. Ingat, ini hanya berlaku untuk hanya dua frame. Ingat sekali lagi nih, diulang-ulang nih ya, jangan sampai salah. Bahwa ini hanya berlaku untuk apa namanya, istilahnya dua frame. Iya, dua tem, sorry bukan frame, 2 tem ya. Ya, aslinya 4. Ya, nanti teman-teman harus belajar lagi, baca lagi di video ini hanya untuk membantu. Karena sudah ada, saya tinggal copy saja. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Ingat jangan lupa ketika menggunakan fungsi, ketikan ada with active set, jangan lupa end with dan end with. Ya. Karena alhamdulillah mudah-mudahan nih copy bisa langsung aman ya. Kita lihat
ke developer, isi Visual Basic, taruh di sini. Alhamdulillahnya bisa ya. Tapi ini kayaknya ciri khas kalau error, dia bentuk komanya itu seperti aneh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau dia nggak bisa jalan, kemungkinan besar problemnya gara-gara ini. Gara-gara seperti ini. Ya, jadi langsung ketikin. Jadi ada one button dan sebagainya. Saya mudah-mudahan nggak salah nih. Satu menunjukkan 100%, sedangkan 0 itu menandakan transparan. Ya, jadi hitungannya seperti itu ya. Ini saya ketikkan. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini ada logika ya. Ya, if then 1, maka di sininya nanti 0. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, jika ini diklik, nanti efeknya apa? Seperti ya, jika dia transparan sebagainya ya. Jadi dibilang setting button to transparan, dan sebelumnya ada visible. Nah, setting buttonnya itu akan transparan. Lawannya lagi yang angka 1. Oke, kita tutup di sini. Ya, ini kan udah jadi ya, teman-teman. Seperti biasa, ini jangan lupa di assign makro. Nah, ya, seperti ini. Setting button ada berarti tadi penamaan. Kalau ini enggak ya, sebelum-sebelumnya head pesan info dan yang pasti ini nih setting menu, karena awal ya dia setting button awal ya. Kita sudah taruh. Kalau benar dia akan jalan. Nah, compile error nih. Kemungkinan besar ada problem penamaan yang tidak sama gitu. Nih, contoh adalah ini. Atau tadi ketiknya. Kadang-kadang kita mesti ketikkan ulang semuanya. Nah, ya ketikkan ulang dan sebelum saya sengaja ngasih ini, ada problem di penamaan. Dia harusnya ada S, sedangkan di rumus ya ada S. Di sini yang tadi tidak ada rumus ya, penamaan itu problemnya. Ya, jadi problem adalah muncul disebabkan S-nya yang tidak ada. Oke. Saya stop dulu. Stop. Oke. Jadi tadi kalau diamati teman-teman mengikuti video, saya salah dalam melakukan setting ya, setting terhadap penamaan. Jadi makanya tadi tidak bisa jalan ya. Jadi tidak bisa jalan setting menu frame-nya. Ya, tapi sekarang sudah diubah, intinya kalau di developer di VB-nya teman-teman tinggal ubah nih. Pokoknya jikalau tadi ngeliat video saya, nah jadi biar tahu ya, tadi ada kesalahan apa yang terjadi. Oke. Maka kalau bekerjanya sudah benar, misalnya di sini sudah benar, kemudian di sininya rumusnya benar, dan jangan lupa penamaan di sini benar. Ya, jadi nyocokin antara setting menu frame, setting button, tem button 2 dan 1. Kalau bekerja benar, teman-teman akan muncul seperti ini. Ya, ya benar ya, lihat muncul. Jadi setting buttonnya muncul. Oke. Mungkin ke depan itu kalau kalian punya rezeki lebih dari orang tua, beli laptop yang mungkin istilahnya hard disk ya, hard disknya SSD ya, yang istilahnya tuh mungkin ya SSD ya, mungkin saya nggak salah sebut ya, karena itu digerakkan kalau pas gerakin apa ya, mungkin otaknya ya istilahnya itu basisnya elektronik, nggak manual ya, jadi lebih cepat lah. Oke, kita kembali ke sini. Tadi saya nggak bosan-bosan mungkin tadi di menit sebelumnya sudah disampaikan bahwa problemnya itu kadang-kadang dirumus ya, kadang-kadang dirumus ketika kita taruh di sini misalnya ini ada ya, itu rumusnya itu soalnya di graphic format di Paint. Sekali lagi kadang-kadang problemnya penamaan ya, antara setting kurang S aja itu jadi problem. Oke, kemudian kalau dilihat di menit sebelumnya, teman-teman tuh akan melihat sebenarnya saya sempat melakukan kesalahan ketika ada sebuah perintah itu dilakukan namanya ensub. Ya, misalnya saya agaklah lupa ya, udah lupa. Nah, kalau dijalankan harusnya di error ya. Expected ensum, compile error expected ensum. Nah, itu salah satu kesalahan yang kita lakukan. Jangan lupa setiap ada perintah, jadi kalau ada sub, perintah awal di end sub.
Ya, ini kalau bahasanya seperti itu. Ada with itu dengan ya, karena tadi ya aplikasi dibuat oleh orang Inggris, perintahnya menjadi bahasa Inggris. Oke, itu untuk debugger kita coba dulu. Mudah-mudahan sih nggak error. Nah, udah sempurna ya. Jadi problem cuman gara-gara ada yang namanya ensub. Oke, kita lanjut. Tadi kita coba memain ke theme, yang theme yang ada di sini nih. Nah, theme itu sebetulnya kita lagi mau mainin ini nih. Nih, layar ini nih. Ya, saya nggak tahu apakah ini udah dikunci atau enggak ya. Kita lihat cek. Ya, ungroup. Oh ya, awal-awal ini biasanya. Nah, biasanya ini kebetulan udah di grup, saya ungroup dulu. Awalnya terpisah. Ya, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya antara layar header dan ini itu berpisah ya sebetulnya. Nah, kemudian pada saat ini kita lakukan semacam grouping. Ya, semacam grouping pasti ini warnanya orange seperti ini. Jadi kontrol di sini, kemudian kita lakukan grup seperti itu. Nah, ya jadi kalau kita pindah-pindah, kita bisa tahu kita tinggal taruh sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus mungkin buat ekspektasi ini berdasarkan pengalaman saya nyoba-nyoba, nggak ada salahnya memastikan bahwa layer ini ada di send to back. Kita memastikan aja ya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Kita seperti saat tadi, kita memberikan nama ya, sama ke selection pane, kita kasih nama nih ya terhadap nih ceritanya ini kita jadikan sebagai theme yang baru. Theme yang baru. Sudah ini saya matikan dulu bentar, biar nggak terlalu banyak. Ya, ya ingat. Nah, ini kebetulan udah dikasih nama ya sebetulnya, tapi aslinya kalau saya klik di sini, ini menunjukkan namanya nih, dashboard theme 1. Sedangkan yang satunya adalah dashboard header theme 1 ya, theme 1 lah. Mungkin kalau di video yang kamu tonton seperti itu. Oke, kemudian tadi kita udah grouping, kita ikutin aja dulu patternnya apa. Di sini judulnya dashboard theme 1. Jadi ada header, ada tiles ya. Kemudian ada dashboard, ada tiles. Jadi tinggal kamu ketik di sini dashboard. Aduh, ini salah ya. Dashboard kasih nama theme 1. Theme strip gitu ya. Jadi kita udah bikin seperti ini, kemudian kita bisa lakukan copy. Copy satu area ini, kemudian kita paste. Paste ya. Kita paste. Wah, ini bentar nih. Bentar ya. Nah, jadi pastikan dulu ya, hati-hati nih ya. Paste. Ya, tapi intinya kita paste ya. Ya, kita cocokin ya. Jadi ini udah ada dua ya, kalau diperhatiin saya ini. Kemudian jangan lupa tadi yang kedua ini kita send to back. Nah, ya. Jadi ada semacam bayang-bayang ya, teman-teman loh. Karena kemarin sempat ya, ini ada hal yang bagus juga ya, saya melakukan sebuah kesalahan jadi pelajar ke teman-teman agar jangan melakukan kesalahan yang sama. Oke, kita tutup, oke, ini akan tutup ya. Kalau saya seperti ini, lihat ada sebuah teks yang berbeda. Jadi kalau saya tarik dari modern dashboard, Nestle, saya timpain lagi. Ini udah benar ya posisinya ya. Oke, jadi kalau kita lihat akan seperti ini, ada dua semacam shape. Nah, sengaja saya lebihin dikit dulu biar teman-teman kalau saya langsung tutup nanti udah ketutup ya. Saya lebihkan atau saya lebihkan gini ya, biar areanya dapat. Kita ke shape format. Nah, jadi kalau kita ke select pane itu memang ada terkesan muncul dua. Nah, lihat ada dua ya. Dashboard theme 1 dan theme 2. Nah, ini yang kedua, jadi sengaja saya semacam dikasih sisi, saya ubah ya, atau deketin ya kalau nanti tidak apa kumpulin itu. Tinggal ganti aja. Jadi theme 2. Di sini juga jadi theme header theme 2. Kemudian di sini theme 2. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Tadi ingat ya, langkahnya kemarin saya melakukan kesalahan yang menurut saya juga fatal banget, nggak di send to back, akibatnya nggak ketemu-temu. Sebenarnya kalau diikutin, dia akan juga akan seperti ini ya.
Ini biar aja saya lebihin dulu. Nah, warnanya saya ubah. Ya, sama di sini pakai format shape. Ya, pastikan ini yang berubah yang kedua, pakai gradient fill. Nah, udah ada langsung pilihan ya, tapi ini terlalu ini kita ekstrim, kita remove. Kemudian kita remove, gitu ya. Warnanya kita bikin yang agak enak dipandang di mata, tapi jangan ini kayaknya. Ingat di satu, kemudian kita pilih mungkin yang agak-agak abu-abu mungkin ya. Cuman ini kita pilih jadi 0%. Saja. Abu-abu atau apa yang kira-kira nanti dia bisa lebih terlihat. Sorry lah, Bu. Saya coba lihat ke hitam ya. Nah, ini kelihatan lebih enak ya. Lebih kelihatan angkanya. Mungkin ya nanti ya mau nggak mau warna ini kita ubah ya. Kemudian di sini mungkin kita bisa pilih warna merah. Ah, manis ya. Nanti kita bisa ubah warna ini mungkin jadi berapa transparansi misalnya 20%. Nah, enak ya. Mungkin ini bisa jadi kita coba ya 20%. Nah, manis. Mantap. Oke, warnanya juga dapat warna yang beda. Nah, kita tinggal pepetin. Oke. Ada dashboard. Nah, ini tampaknya geser ya. Kadang-kadang kegeser-geser ya. Ya tadi antara 2 dan 2. Nanti ini saya juga. Bentar. Ya kadang-kadang gini ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita geser sesuatu. Aduh. Aduh. Sebentar. Sebentar. Ya, ini. Intinya geser ini. Nah, ya ini mesti sabar kita ya. Kita mesti geserin ini ya. Oke, ini kita tariknya pelan-pelan sampai dia menutup bentuknya persis ya. Jadi ada semacam venue, terus kita bisa geser ya, pas banget ya. Udah enak niatnya nih. Yang penting pastiin bahwa rumusnya tetap masih bisa jalan nih. Nah, terus kalau kita ketik venue masih jalan. Oke, wah udah mantap banget ya. Oke, kemudian apa yang lakukan? Sudah kita bikin tadi, jangan lupa intinya di send to back. Jadi beneran ini kesalahan yang bisa fatal kalau teman-teman nggak lupa pas waktu mengcopy. Jadi pas kopian itu di send to back. Kemudian save format, pilih selection pane. Pos bahan adanya dashboard TM2. Nah, ikutin judul persis seperti ini karena kita akan menggunakan rumus yang sama. Kalau teman-teman udah paham, tinggal bisa ya tadi fungsi utama ikutin misalnya active sheet, terus apalah nanti ada RGB, red, green, blue dan macam-macam. Itu tinggal pada saat ini kita belajar sekadar mengcopy paste saja dulu. Ya, oke, kita kembali ke developer, kemudian ke Visual Basic. Ya, nah tadi ya kesalahan-kesalahan mendasar mungkin tadi ya salah satu ngetik. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi kalau ini warnanya hijau ya, contohnya tadi saya contohkan merah, bebas sih lah. Oke, ambil satu demi satu. Bentar ya, ini kadang-kadang saya ingat lagi mau ngambil ini nih. Dari di sini ada end sub, ada end function ya. Kalau function itu lebih global, Ctrl C, pindahkan ke sini, ingat di bawah sini Ctrl V. Alhamdulillah kayaknya sih aman ya. Tapi kalau merasa ini bisa aja teman-teman mengetik ya. Mungkin seperti tanda strip 2 itu yang terlalu ya, lagi mikir dia. 0 itu ya. Khawatirnya kemudian sama dengan 1. Satu kasih. Ini masalah color theme ya. Nah, ini color theme ini, tapi kalau rumus color theme itu lebih lari ke sini sebetulnya teman-teman. Nah, ini ada kalau dilihat ini nih. Ini namanya color theme ya, color theme ini ya. Nanti yang warna hijau nih lebih ke situ, nanti berubah ke situ. Kalau yang ini lain lagi sebentar ya. Copy dulu di sini, mudah-mudahan
Rumus bukan sebenarnya function change radio button status, radio as object, as boolean, get radio button, kemudian ikutin aja sesuai dengan yang ada. Oke, kemudian baru sub nih anaknya ya, sub display tem 1. Ingat, karena ini hanya ada 2 tem. Nah, kalau ada 4, berarti 4-4-nya mesti di sub display. Seperti itu ya teman-teman ya. 4-4 di rumus. Jadi kalau teman-teman merasa lihat di video yang lebih version apa istilahnya, version fullnya, kok beda? Ya karena saya cuman mencontohkan 2 saja. Nah teman-teman memang saya sarankan untuk ya menonton ulang ya fullnya. Tapi mudah-mudahan ini membantu teman-teman memahami video pembelajaran yang ada. Kadang-kadang kita, karena pastikan warnanya biru ya. Karena kalau enggak dia ada sporting, kita coba koma. Kadang-kadang problemnya di koma. Ya udah, dia udah biru ya. Kita pastikan aja, kita ketik ulang. Di tembatan 1 ya, tembatan 1 yang warna-warna hijau ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba ini masukkan rumus-rumusnya. Tem 2. Oke, tem 2. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Cek, sama kayak tadi, saya Ctrl P. Tapi nggak sekedar Ctrl P ya. Ini karena udah hijau, ini udah aman, mungkin yang koma ini kita pastikan. Kalau masih hitam, dia belum jalan fungsinya. Shape itu berarti menuju kepada sebuah gambar ya. Jadi shape, kalau cara bacanya, dashboard tem visibility, jika shape atau kotak dashboard yang namanya tem 1 visible. Jika false, yang tem 2-nya true lah. Seperti itu ya, seperti lawannya. Kemudian ada color time button status. Ada false dan true. True, false, true, false, true. Mudah-mudahan ini tidak. Oke, mudah-mudahan. Oke, ada radio button. Oke, RGB itu istilah ya, red, green, dan blue. Ini kodenya kalau misalnya transparan tuh 00. Ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Kita kemudian kalau kita merasa sudah yakin, tutup. Sama kalau kita akan lihat di slide ini, kita tinggal masukkan ya tem button 1 apa sesuai dengan buttonnya ya. Kita coba dulu di sini assign makro ya, dia tem button 1 klik set display tem 1. Oke, kemudian satunya lagi assign makro tem 2. Oke, kita coba. Jadi yang 2 itu kalau nggak salah yang merah atau manapun yang kebalik. Nggak jalan, kita coba temnya. Apakah dia jalan? Alhamdulillah, jarang. Tem 2-nya apakah jalan? Jalan. Ya. Tem 2, ini tem 1-nya, kemudian ini adalah tem 2-nya. Tem 1. Nah, cuman nih tampaknya perwarnaan ya. Mungkin kita bisa coba format shape ya. Ya, pas di sini supaya nggak putih tampaknya ya. Kita coba warnanya juga sama-sama hijau. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kita coba nanti kalau kita klik apakah bisa normal? 1, 2, 1. Alhamdulillah. Ya, ini cuman ya, ada 2 kali ya. Oke, kita coba sekali lagi. Tem 1, tem 2. Nah, tem 1-nya adalah warnanya pink. Ya, bukan warnanya pink. Warnanya adalah biru tua. Dan satunya lagi ketika tem 2, kita klik, warnanya merah. Wah, keren ya. Oke, untuk video tutorial ini cukup sampai sini. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk persiapan ujian nantinya ya, teman-teman. Jadi bisa bikin, kalau kita amatin, kita sudah belajar bikin refresh all, terus ada apa namanya, ada info button, ya ada info button, kemudian ada tab revenue dan unit, kemudian juga ada theme.
Oke, dari saya mudah-mudahan cukup saja